Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu lagi dengan saya Beni Budianto pada hari ini dalam program streaming. Saya percaya setiap kita dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Sehingga saat ini kalau kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari saudara buka hati dan pikiran kita untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan memberikan kekuatan untuk kita tetap berada di dalam kasih karunia Allah dan tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin dan sertai kami semua sehingga setiap kami boleh dikuatkan, diteguhkan, ditegur bahkan oleh kebenaran firman-Mu menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Menyertai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini menjadi perkataan yang berasalnya daripada hati Allah sendiri. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk merenungkan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang berjudul panggilan Allah bagi umat pilihannya. Panggilan Allah bagi umat pilihannya. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara, kita adalah orang-orang yang dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Artinya Allah punya rancangan shalom bagi setiap kita, rancangan damai sejahtera bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Di dalam kedaulatannya, Dia memilih saudara dan saya menjadi umat pilihannya karena Dia berkuasa penuh atas pilihannya dan Dia tidak pernah salah dalam memilih kita sebagai umat pilihannya. Haleluya. Jadi saudara, panggilan Allah bagi umat pilihannya bertujuan agar rancangannya digenapi di dalam hidup kita. Panggilan Allah bagi umat pilihannya bertujuan agar rancangannya digenapi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi setiap orang-orang yang dipilih dari semula untuk menjadi umat pilihannya, dia dipanggil oleh Allah untuk apa saudara? Untuk menggenapi rancangannya yang sudah ditetapkan dari kekekalan sampai kekekalan. Matius 22 ayat 14 berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi tidak semua orang dipilih Allah menjadi umat pilihannya. Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dan pastinya saudara, kalau kita ada di dalam pilihan Allah, kita adalah orang-orang yang sudah ditetapkan Allah dari semula menjadi umat pilihannya. Tetapi pertanyaannya saudara, panggilan Allah dalam kehidupan umat pilihannya harus kita cermati dengan seksama supaya kita mengerti panggilan Allah itu apa dan bagaimana kita menggenapi panggilan Allah itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman ini lebih jauh, kita akan mendasarinya dengan satu perikop di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Satu perikop dengan judul dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita
kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin buat firman Tuhan. Satu perikop yang berjudul dipilih untuk diselamatkan. Ini suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang kedua, saudara. Kita melihat di sini kita adalah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan Allah. Jadi Allah memanggil kita untuk apa, saudara? Untuk menggenapi rancangan Shalom-Nya bagi kita yang adalah orang-orang yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. Jadi di dalam kemutlakan Allah, Dia memilih orang-orang yang akan menjadi umat pilihannya. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu siapa-siapa yang menjadi pilihannya, dan Dia tahu siapa-siapa yang akan menjadi umat kesayangannya. Dan tak kala kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita menegaskan diri kita bahwa Ia adalah benar, karena telah menetapkan kita sebagai umat pilihannya. Haleluya, saudara. Ada 3 rahasia panggilan Allah dalam hidup umat pilihannya. Biar kiranya rahasia-rahasia ini memberikan kepada kita kebenaran-kebenaran baru untuk kita boleh hidup seturut dengan kehendak dan rancangannya di dalam hidup kita. 3 rahasia panggilan Allah dalam hidup umat pilihannya berdasarkan perikop yang sudah kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17 dengan judul dipilih untuk diselamatkan. Poin yang pertama, panggilan Allah dalam hidup umat pilihannya adalah untuk meresponi kasih karunia-Nya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau seseorang adalah pribadi yang sudah ditetapkan Allah menjadi umat pilihannya, tentunya dia akan menjadi orang-orang yang pada akhirnya memiliki satu kerinduan untuk percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sehingga pilihan Allah tidak pernah salah. Dan respon kita terhadap kasih karunia Allah menegaskan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Panggilan Allah dalam hidup umat pilihannya adalah untuk meresponi kasih karunia-Nya. Itu poin yang pertama, saudara. Allah memilih kita dari semula untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi tidak semua orang meresponi keselamatan yang sudah diberikan Allah bagi dia. Sehingga tatkala kita meresponi keselamatan itu, kita adalah orang-orang yang membuktikan diri bahwa kita adalah orang yang sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Ayat yang ke-13 dari perikop yang sudah kita baca berkata, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Amin. Dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi di sini ditegaskan oleh Paulus bahwa jemaat yang ada di Tesalonika adalah orang-orang yang dari semulanya Allah telah memilih mereka untuk apa? Untuk diselamatkan. Jadi saudara, Allah memilih kita dari semula untuk diselamatkan, supaya kita mengalami rancangan Shalom Allah, rancangan damai sejahtera yang sudah ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi kita bersyukur kalau saat ini kita terhitung menjadi orang-orang yang percaya kepada Dia, menjadi umat pilihannya, sehingga kita harus tetap berdiri teguh, berpegang pada ajaran-ajaran yang telah dinyatakan kepada kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Dia. Saudara, kalau kita mengerti Allah memilih kita dari semula untuk diselamatkan, tetapi perjalanan waktu dalam sejarah manusia jatuh di dalam dosa. Dan inilah yang luar biasa, untuk menggenapi rancangan Shalom-Nya, Ia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dan Ia mengorbankan dirinya
di atas kayu salib supaya kasih karunia Allah berlaku bagi setiap orang yang telah dipilih dari semula untuk diselamatkan. Jadi pengorbanan Yesus Kristus merupakan kasih karunia Bapa bagi setiap orang yang percaya. Allah punya rancangan shalom supaya setiap manusia di dalam dunia ini diselamatkan. Tetapi pada kenyataannya tidak setiap orang percaya akan pengorbanan Yesus Kristus. Tidak setiap orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena hanya orang-orang yang dipilih dari semula untuk diselamatkan, merekalah yang menerima pengorbanan Yesus Kristus, yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sehingga mereka menjadi umat pilihan Allah. Glory bagi nama Tuhan. Yohanes 12 ayat 46 berkata, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Jadi semua orang yang ada di dalam dunia sejatinya mengalami satu kesempatan yang sama untuk diselamatkan karena Kristus mati di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi seluruh isi dunia. Tetapi tidak semua orang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengalami keselamatan itu, dan merekalah orang-orang yang dipilih Allah dari semula untuk diselamatkan. Dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, orang-orang pilihan Allah itu masuk di dalam kehidupan yang baru, hidup yang diubahkan, hidup yang menjadi pribadi yang seperti Kristus pada akhirnya. Sehingga saudara, untuk kita boleh mengalami kasih karunia Allah itu, kasih karunia Bapa yang sudah dinyatakan ke dalam dunia, harus ada respon kita. Jadi respon kita terhadap kasih karunia Allah menegaskan bahwa pilihannya atas kita adalah benar. Glory bagi nama Tuhan. Kita harus yakin bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih dari semula oleh Allah untuk diselamatkan. Dan keyakinan itu ditegaskan melalui respon kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dengan respon kita menerima kasih karunia Allah di dalam hidup kita, menegaskan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Allah dari semula untuk menerima keselamatan itu. Yohanes 3:16, satu ayat yang sudah sering kita baca, sudah sering kita hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah akan dunia ini tidak hanya untuk golongan tertentu, tetapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan menjadi pengganti bagi manusia yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Tetapi hanya orang-orang yang memiliki respon terhadap keselamatan itu yang menerima keselamatan kekal. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, tatkala kita berlomba di satu perlombaan, kita berlari dengan penuh semangat. Pada saat perlombaan itu telah selesai, kita haus, kita mau supaya kita dipuaskan dari dahaga kita. Kita melihat aqua di depan kita. Kalau kita tidak merespon dengan cara mendekati aqua itu dan mengambil aqua itu dan meminum aqua itu, tentunya apa yang menjadi kerinduan kita melepaskan dahaga tidak akan pernah terjadi. Tetapi tatkala kita menghampiri aqua itu, kita mengambil aqua itu dan kita meminum aqua itu, kita akan merasa tidak dahaga lagi, saudara. Demikian juga keselamatan Allah sudah berkorban melalui Yesus Kristus di atas kayu salib bagi dunia ini. Tetapi respon manusia untuk menerima karya keselamatan itulah yang menentukan awal perjalanan keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan manusia itu, saudara. Poin yang kedua, panggilan Allah dalam hidup umat pilihannya adalah untuk diubahkan menjadi seperti Kristus. Ayat 15 dari perikop yang sudah kita baca,
Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jemaat di Tesalonika diperingatkan oleh Paulus untuk mereka berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang telah diterima, baik secara lisan maupun tulisan. Berpegang teguh dari ajaran-ajaran yang telah mereka terima artinya apa, saudara? Artinya mau menuruti apa yang diajarkan kepada mereka, sehingga kalau ada hal-hal yang membuat mereka harus berubah untuk mereka mematuhi ajaran itu, mereka harus berubah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita dipilih dan kita meresponi panggilan Allah. Bukan berarti itu sudah akhir dari perjalanan kekristenan kita, tetapi kita harus melangkah. Melangkah apa, saudara? Menghidupi panggilan itu. Artinya kita mau diubahkan menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita harus menyadari sebenarnya manusia pada awalnya adalah pribadi yang sudah diciptakan Allah sempurna. Sehingga tatkala manusia diciptakan Allah, Allah berkata, Allah melihat ciptanya itu sungguh amat baik. Jadi manusia adalah ciptaan yang sungguh amat baik. Tetapi citra Allah yang ada di dalam manusia rusak karena dosa, sehingga hidup manusia tidak sesuai dengan kehendaknya. Citra Allah yang ada di dalam manusia telah rusak, telah hancur karena manusia memilih untuk melakukan dosa. Dan itu yang membuat manusia tidak dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena dosa yang ada di dalam diri manusia membuat apapun yang dilakukan manusia adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang tadinya ada di dalam diri kita sebagai manusia yang diciptakan sempurna itu hancur karena dosa, hilang karena dosa, saudara. Dan ini membuat kita tidak dapat melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, saudara. Tetapi puji nama Tuhan, tatkala kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dosa yang dilakukan oleh Adam sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita mengalami pembenaran Allah. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tetapi karena kita percaya kepada pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan pada saat kita menjadi orang percaya, itu merupakan titik awal untuk kita berjalan di dalam satu perjalanan hidup yang baru, dikatakan sebagai manusia baru. Dan melalui itu Allah mengubah hidup kita saat kita percaya kepada Dia, saat kita percaya kepada karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Allah mengubah kita semakin hari sampai akhirnya kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, pribadi yang hidup sesuai dengan kehendaknya di dalam hidup kita. Jadi pada saat kita percaya kepada Kristus, bukan titik akhir di dalam kekristenan kita, tetapi titik awal untuk kita menjalani kehidupan yang baru. Di dalamnya ada perubahan-perubahan sifat kita yang tadinya kita penuh dengan nafsu duniawi, tetapi Tuhan mengubah kita hari lepas hari menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik lagi. Sehingga kita harus siap untuk berubah. Kita harus siap untuk berubah. Hidup adalah proses pembelajaran untuk perbaikan diri. Teruslah belajar untuk menjadi baik, lebih baik, dan akhirnya terbaik.
Orang berkata seperti itu, saudara. Dan di dalam dunia ini tidak ada yang mutlak selain daripada perubahan. Segala sesuatu dapat berubah, segala sesuatu selalu berubah. Perubahan itu menjadi sesuatu yang mutlak yang ada di dalam dunia ini. Selain daripada Allah yang kita sembah, Allah yang mutlak. Selain daripada itu di dalam dunia ini tidak ada yang mutlak. Semua bisa berubah. Yang mutlak adalah perubahan itu sendiri, saudara. Sehingga kita harus siap berubah dari manusia yang menjadi hamba dosa. Kita dibenarkan oleh Allah. Kita menjadi hamba kebenaran, yang artinya kita harus hidup bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk memuaskan daging kita, tetapi kita harus hidup untuk Allah yang menjadi Tuhan kita. Kita menjadi hamba kebenaran, dan Allah adalah kebenaran di dalam hidup kita. Sehingga dibutuhkan kerelaan. Kerelaan diri untuk masuk dalam pembentukan Allah menjadi serupa dengan Kristus. Dibutuhkan kerelaan diri untuk masuk dalam pembentukan Allah menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan hidup kita melakukan kehendak Bapa di surga. Dan kehendak Bapa di surga adalah kita menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Sehingga untuk kita dapat menuju ke tujuan tersebut, kita harus diubahkan menjadi pribadi yang semakin hari semakin berubah menjadi lebih baik lagi. Dan dibutuhkan kerelaan diri untuk dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang semakin hari serupa dengan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Seperti Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi semua orang yang dipilihnya dari semula, semua orang itu pula yang ditentukan Allah untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Untuk menjadi serupa artinya apa? Untuk mengalami proses perubahan karakter, perubahan diri, menjadi pribadi yang semakin hari seperti Kristus, yang menjadi model hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi model hidup kita bukan orang lain, bukan tokoh di dalam dunia, tetapi Yesus Kristus yang menjadi model hidup kita. Sehingga tujuan hidup kita adalah bagaimana pada akhirnya kita diubahkan oleh Kristus, semakin hari semakin seperti Kristus, melalui kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Kita diubahkan, dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan yang di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Poin yang ketiga, saudara, panggilan Allah dalam hidup umat pilihannya adalah untuk bersaksi tentang Injil keselamatan. Jadi panggilan hidup bagi kita orang percaya, kita harus bersaksi tentang Injil keselamatan yang sudah kita terima dari Kristus, yang sudah mengubah hidup kita menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang hidup di dalam rancangan Allah, rancangan damai sejahtera, rancangan yang sudah disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya dan belajar mengasihi Dia lebih lagi. Jadi saudara, kita dipanggil tidak hanya menjadi percaya, tetapi kita dipanggil menjadi pemberita kabar baik. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tentunya kalau seorang ayah menerima hasil rapot anaknya, misalkan dia pergi ke sekolah, dia bertemu dengan gurunya, dia melihat rapot anaknya itu, dan dia bersuka cita karena rapotnya itu adalah rapot yang memiliki nilai-nilai baik, nilai-nilai terbaik mungkin saudara. Tentunya ini menjadi kabar sukacita bagi dirinya secara pribadi, dan dia ingin menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang ada di rumah, kepada istrinya, atau kepada saudara-saudara dari anak kita itu, saudara.
Dan itu menjadi sesuatu yang kita rindukan untuk kita mengabarkan kabar baik, kabar sukacita bahwa anak kita memiliki nilai raport yang baik, saudara. Bukankah kabar baik bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk manusia itu merupakan kabar baik yang luar biasa yang kita terima, yang mengubah hidup kita, yang harusnya dengan rasa yang penuh dengan sukacita kita mau bagikan bagi orang-orang sekitar kita, bagi orang-orang yang belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehingga kita dipanggil tidak hanya menjadi percaya, tetapi kita dipanggil juga untuk menjadi pemberita kabar baik. Ini bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan atau pendeta. Ini bukan hanya tugas orang evangelis atau pemberita Injil, tetapi ini menjadi tugas saudara dan saya sebagai orang yang sudah ditebus menjadi pribadi yang baru, yang sudah diselamatkan, mengalami pembenaran di dalam hidup kita. Kita harus mengabarkan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dimanapun kita ditempatkan Tuhan berada. Dan luar biasa, saudara, kita harus menyadari betul bahwa hidup yang telah diubahkan adalah kesaksian nyata yang lebih tajam dari sebuah khotbah di atas mimbar. Hidup yang diubahkan menjadi satu khotbah yang sangat tajam, lebih tajam daripada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah di atas mimbar. Dan tentunya saudara, kita dapat menjadi pemberita Injil bukan hanya melalui kata-kata kita, pengetahuan kita tentang firman Tuhan, tetapi melalui perubahan hidup yang semakin baik, perubahan hidup yang menjadi teladan dimanapun kita berada. Dan orang-orang melihat perubahan itu, orang-orang melihat hidup yang telah diubahkan itu, dan mereka akan bertanya kepada kita, bagaimana hidupmu bisa berubah? Kita akan berkata bahwa Tuhan mengubah hidup kita, dan mereka akan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dan luar biasanya saudara, ini menjadi satu kesaksian untuk kita dapat mengalami hal-hal luar biasa di dalam Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 3 berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang harus menjadi teladan karena hidup kita ada suratan Tuhan, suratan Kristus yang terbuka bagi orang-orang sekitar kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita adalah orang-orang yang harus menunjukkan bahwa perubahan hidup itu sudah kita alami karena Roh Kudus mengubah hidup kita menjadi pribadi yang semakin baik, menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi yang semakin disukai oleh manusia karena perubahan yang baik terjadi di dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita dapat mengalami perubahan itu? Bagaimana mungkin kita dapat menyatakan kabar baik kepada orang-orang sekitar kita yang belum mengenal Tuhan? Tentunya karena kita percaya ada satu pribadi yang menyertai kita, yaitu Roh Kudus, roh daripada Allah itu sendiri, roh yang berkuasa menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah, sehingga hidup kita diubahkan menjadi hidup yang berkenan, menjadi hidup yang berkesesuaian dengan kebenaran-kebenaran Allah di dalam hidup kita. Roh Kudus adalah jaminan penyertaan Allah dalam hidup orang percaya yang menjadi saksi Kristus. Saya ulangi sekali lagi, Roh Kudus jaminan penyertaan Allah dalam hidup orang percaya yang menjadi saksi Kristus. Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Tetapi Roh Kudus itu adalah roh yang menyertai setiap orang yang mau menjadi pemberita Injil, yang mau menjadi saksi Kristus. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, bahkan sampai Samaria, sampai ke seluruh dunia.
tatkala kita punya kerinduan, desire untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi bagi Kristus, saudara harus meyakinkan diri saudara akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus akan menyertai kita hari lepas hari, bahkan sampai akhir zaman. Allah selalu menyertai kita. Dia menyertai kita karena Dia sudah berjanji Dia akan menjadi Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Biar kiranya kebenaran-kebenaran firman ini memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mengerti panggilan Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang dipilih dari semula untuk diselamatkan oleh Dia. Yang pertama adalah panggilan hidup. Panggilan Allah dalam hidup umat pilihannya adalah untuk meresponi kasih karunia-Nya. Jadi artinya saudara, tatkala engkau mendengar firman Tuhan, mungkin Tuhan menggerakkan hatimu untuk engkau bertobat. Itu waktu yang terbaik engkau bertobat. Meresponi kasih karunia Allah. Meresponi kasih karunia Allah artinya saudara, kita tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Meresponi kasih karunia Allah artinya kita menegaskan diri bahwa pilihan Allah memilih kita sebagai umat pilihan adalah benar. Dan poin yang kedua, panggilan Allah dalam hidup orang percaya atau umat pilihannya adalah untuk diubahkan menjadi seperti Kristus. Kalau saudara siap menjadi umat pilihannya, saudara juga harus siap dibentuk sesuai dengan kehendaknya di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya kepada Dia. Dan poin yang ketiga saudara, panggilan Allah dalam hidup umat pilihannya adalah untuk bersaksi tentang Injil keselamatan. Bersaksi tentang Injil keselamatan, menuntaskan amanat agung, dan melalui kehidupan yang diubahkan, kita dapat bersaksi tentang Allah di dalam kehidupan kita kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga mereka melihat perubahan yang nyata menjadi perubahan yang luar biasa dikerjakan Allah. Mereka percaya dan mereka akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang Juru Selamat secara pribadi. Amin buat firman Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang bukan hanya puas dengan menjadi orang Kristen, tetapi menjadi pribadi yang memaknai panggilan Allah di dalam kehidupannya dan mau diubahkan menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus, dan pada akhirnya menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan mereka percaya kepada Kristus. Amin. Terima kasih Bapak atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Tuhan, biar kiranya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menyertai setiap hamba-hamba-Mu, menyertai setiap pelayan-pelayan-Mu, menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan peneguhan di saat mereka menjalani hidup yang mungkin hari-hari ini terasa berat, tetapi kami percaya Allah yang menyertai kami, Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan kemampuan untuk kami menjadi pemenang, Allah yang memberikan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Terima kasih atas waktu yang sudah saudara luangkan bagi perenungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dan kita akan satu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang sudah menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bahkan Engkau menjadi pribadi yang terkutuk karena dosa dan pemberontakan kami, supaya kami boleh hidup di dalam Tuhan. Tiba saatnya untuk kami boleh mempersiapkan hati kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus-Mu. Tuhan, biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengucap syukur karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami.
karena Engkau mati ganti kami. Memberkati setiap hamba-hambamu yang akan melayani, bahkan memberkati setiap jemaatmu dimanapun mereka berada, supaya perjamuan kudus ini menjadi kekuatan yang memulihkan kehidupan kami yang sakit di jamah menjadi sembuh dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan karena Engkau ada dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk masuk dalam perjamuan kudus, katakan bersama, amin. Haleluya. Glory bagi Dia. Mari kita persiapkan hati kita. Kita renungkan kasih-Nya yang begitu besar di dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang begitu indah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya
bagi nama Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan dia menanggung dosa kita. Bukan pada saat kita ada di dalam kebenaran, tetapi dia mati ganti kita pada saat kita ada di dalam dosa dan pemberontakan kita. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala kita dengan tangan kanan. Sebelum kita makan roti ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita makan dengan penuh ucapan syukur. Saudara-saudara, bukankah roti ini menjadi lambang tubuh yang dihancurkan bagi setiap salah dan dosa kita? Saudara percaya akan hal ini? Amin. Glory bagi nama Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory bagi nama Tuhan. Renungkan kasih Allah yang luar biasa di dalam hidup kita, karena dia adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Glory bagi nama Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kita. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya dan yakin sepenuhnya bahwa cawan yang di dalamnya ada anggur menjadi lambang dari darah Kristus yang dicurahkan bagi setiap dosa dan pelanggaran kita? Saudara percaya akan hal ini? Amin. Haleluya. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita meminum dengan penuh ucapan syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory bagi nama Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Engkau baik di dalam hidup kami, Bapa. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Pada saat kami ada di dalam hadirat Tuhan, pada saat kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus-Mu, kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami tidak berarti tanpa Tuhan. Hidup kami tidak berarti tanpa penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau mengubah kami menjadi pribadi yang baru. Engkau menyelamatkan kami dari dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami dapat hidup bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas sakramen perjamuan kudus pada hari ini Tuhan, mengingatkan kami kembali bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kami dengan sungguh, satu pribadi yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh mengalami kuasa penyertaan Tuhan yang luar biasa ada di dalam hidup mereka. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.